Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Kehidupan yang kita jalani selalu penuh tantangan dan kesulitan. Namun di tengah-tengah kesulitan-kesulitan itu, satu hal yang kita percaya, kita punya Allah yang menguatkan kita dengan satu kebenaran yang menakjubkan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22-23. Mari kita bersama-sama memuliakan dan menyembah Tuhan serta bersyukur atas berkat-berkat dan kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu pujian Saat Kami Berkumpul, Roh-Mu Bekerja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tak pernah terpikirkan oleh kami, untuk berkat-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami hendak memuji, menyembah dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami serta mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat beribadah dengan sepenuh hati kami. Beri kami kesegaran sehingga kami bisa menikmati waktu-waktu kami bersama-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan pujian kita dengan menyanyikan sebuah lagu pujian Kasih Setia Tuhan. Lagu ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mengalami masalah dan mendapati jalan buntu,
Tuhan selalu menyertai kita dengan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Dia bagikan matahari yang menyinari langkah hidup kita, dan Dia selalu menolong kita. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia dalam terang-Mu. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 ini, supaya mereka dapat mengambil kebijakan yang tepat dan bertanggung jawab. Kita juga berdoa supaya masyarakat dengan penuh kesadaran turut mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Berdoa juga untuk tenaga medis dan juga pasien yang terinfeksi, supaya juga Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Dan juga tak lupa kita juga berdoa untuk proses pendistribusian vaksin COVID-19 yang sudah berjalan saat ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan negara kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami berdoa Tuhan supaya setiap orang-orang yang ada di dalam pemerintahan pusat dan daerah boleh bekerja sama satu sama lain di dalam menangani COVID-19 ini,
Biarlah mereka dapat mengambil suatu kebijakan Tuhan yang tepat dan bertanggung jawab dengan memperhatikan setiap masalah-masalah di dalam perekonomian, di dalam pendidikan dan lain-lain. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat, supaya masyarakat punya kesadaran untuk turut mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Masyarakat dapat menjalankan protokol kesehatan dengan tanggung jawab sehingga semuanya ini Tuhan dapat membantu menekan penyebaran COVID-19 ini. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis, untuk dokter, perawat, tenaga sukarelawan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan perlindungan, kekuatan, supaya mereka tetap dapat melayani pasien COVID-19 ini, dan mereka juga mempunyai kekebalan tubuh yang baik Tuhan, sehingga mereka tidak terinfeksi oleh virus yang ada di sekitar mereka. Kami juga berdoa untuk para pasien yang terinfeksi, supaya Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan dan semangat dalam proses penyembuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendistribusian vaksin COVID-19 ini yang sudah mulai berjalan. Biarlah Tuhan vaksin ini juga boleh dapat digunakan Tuhan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan, kami mau serahkan pokok doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau akan campur tangan di dalam semuanya ini. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa untuk majelis, untuk guru-guru sekolah minggu, dan juga setiap orang yang turut ambil bagian dalam pelayanan di GKT Citra Raya. Supaya Tuhan memberikan kerendahan hati, menyatukan setiap perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga dapat bekerja sama dalam melayani Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami GKT Citra Raya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, yang telah Kau percayakan Tuhan untuk melayani tempat ini. Berdoa untuk Pak Edi sekeluarga, berdoa untuk Pak Emil sekeluarga, berdoa untuk Pak Satrio sekeluarga, untuk Losa Jessica dan juga Losa Anton. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keberadaan mereka di tempat ini. Biarlah Tuhan setiap pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Berdoa Tuhan untuk setiap kesibukan di dalam mempersiapkan pelayanan. Kami tahu Tuhan, Engkau sendiri akan menolong mereka di dalam setiap kelemahan-kelemahan mereka. Engkau sendiri akan menyempurnakan Tuhan setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Bila Tuhan mereka tetap punya suatu semangat di dalam melayani Engkau, di dalam mengembalakan jemaat tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan turun tangan Tuhan di dalam membantu di dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan, kami berdoa juga untuk majelis, untuk guru-guru sekolah minggu, dan juga setiap orang yang turut ambil bagian dalam pelayanan di GKT Citra Raya ini Tuhan. Tuhan, berikan kepada setiap mereka Tuhan kerendahan hati. Berikan kepada mereka Tuhan suatu kesatuan Tuhan, sehingga setiap perbedaan-perbedaan yang ada ini mereka tetap dapat boleh bekerja sama satu sama lain untuk melayani Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bukan untuk menonjolkan talenta yang sudah Tuhan berikan untuk kesemuanya pribadi Tuhan. Namun biarlah semua pelayanan yang Tuhan percayakan ini untuk mereka kerjakan di tempat ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk jemaat GKT Citra Raya, untuk pertumbuhan iman jemaat. Kita juga berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan dalam ekonomi, mungkin juga di dalam pergumulan di dalam keluarga, atau mungkin ada yang sakit, jemaat yang mengalami kejenuhan. Bila Tuhan sendiri yang memberikan pertolongan, memberikan semangat, kesegaran, sehingga dapat kembali beribadah dengan sukacita di tengah-tengah apa yang mereka alami saat ini. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, Engkau yang mengetahui keberadaan mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi. Mungkin saat ini ada yang mengalami kejenuhan karena masa pandemi ini. Mereka tidak bisa bekerja dengan baik, perekonomian juga terganggu.
Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mau bangkitkan Tuhan akan semangat dari jemaat ini. Engkau juga mau tolong bangkitkan Tuhan semangat untuk kerinduan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, dan mereka boleh mengalami pertumbuhan iman yang baik Tuhan, dan semakin bergantung, semakin berharap kepada Tuhan saja. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami pergumulan Tuhan, baik dalam masalah ekonomi, mungkin juga dalam keluarga, mungkin ada juga yang sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan, karena kami percaya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Kasih setiamu tidak pernah meninggalkan setiap anak-anakmu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang terus memberikan pengharapan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan menilik keberadaan mereka satu persatu. Engkau akan menolong mereka Tuhan sesuai dengan waktu Tuhan, dan Engkau akan memberikan semangat, memberikan sukacita Tuhan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menserahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, terima kasih, Kau berikan kesempatan untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Biarlah Tuhan, setiap pokok-pokok doa kami ini sungguh kami naikkan kepadamu dengan suatu pengharapan. Engkau mendengarkan dan Engkau akan menjawab setiap pokok-pokok doa kami ini sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah lagu, Bimbinglah Daku ya Tuhan. Hanya dengan bimbingan firman Tuhan, kita tidak akan tersesat di dalam menjalani kehidupan kita saat ini. Bimbinglah daku Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Kiranya di tahun yang baru ini kita bersama-sama boleh memiliki semangat yang baru, kita bisa memiliki hati yang baru dan juga harapan yang baru di dalam Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama kembali bersekutu, walaupun kami masih melakukan semuanya itu secara online di rumah kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimanakah dengan liburan Natal dan juga Tahun Baru jemaat sekalian kemarin? Mungkin ada di antara kita yang jalan-jalan keluar kota ya. Ada yang juga mungkin cuma jalan-jalan di dalam kota,
hanya naik mobil bersama dengan keluarga, hanya keliling-keliling kota Surabaya. Ada juga di antara kita yang mungkin liburannya hanya di rumah saja, seperti saya bersama dengan keluarga yang selama Natal dan juga Tahun Baru kebanyakan hanya di rumah saja. Dan pada awal tahun baru kemarin, saya memang sengaja mengajak kedua orang tua saya untuk main ke pastor yang baru, sambil mereka boleh melihat kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan dan perjalanan sejarah Gereja GKT Citra Raya, di mana Tuhan sudah menganugerahkan gedung yang baru ini, gedung pastor yang baru ini. Kemudian saya mengajak kedua orang tua saya untuk masuk dan bersama-sama ngobrol di ruang makan di belakang saya ini. Kemudian saya ajak mereka untuk naik ke balkon lantai 2 untuk bisa menikmati pemandangan yang begitu indah di area perumahan Citraland ini. Kemudian sambil kita ngobrol di situ, kami saling sharing satu dengan yang lain, bagaimana kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan keluarga kami selama tahun 2020, secara khusus selama masa pandemi COVID-19. Kedua orang tua saya mulai cerita bagaimana Tuhan boleh menyatakan kebaikannya dalam kehidupan mereka, di mana selama tahun 2020, secara khusus di akhir tahun 2020, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kedua orang tua saya. Mereka beberapa kali harus mengalami sakit penyakit, walaupun tidak terkait dengan virus COVID-19, tetapi mau tidak mau saya harus menghantarkan mereka untuk kontrol ke dokter, berobat ke rumah sakit. Tapi bersyukur di tengah masa pandemi ini kami masih diberikan perlindungan, kami masih diberikan penyertaan oleh Tuhan. Tidak hanya demikian, selama masa PSBB kemarin di awal-awal masa pandemi COVID-19, toko kedua orang tua saya juga terkena dampak, perekonomian mereka juga berdampak, sehingga akhirnya toko juga mengalami sepi, seperti usaha kebanyakan orang dalam masa pandemi COVID-19. Karena jalanan ditutup, sekolah-sekolah juga diliburkan, dan juga kantor-kantor mereka kebanyakan working from home. Sehingga toko kami juga mengalami dampak, karena semuanya serba tutup dan jalanan juga sepi. Sehingga perekonomian keluarga juga mengalami penurunan pada waktu itu. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan masih menolong, Tuhan masih memberikan rezeki melalui tangan-tangan Tuhan yang luar biasa. Melalui banyak orang yang juga berdatangan, mereka juga memesan di toko kedua orang tua saya, sehingga perekonomian kedua orang tua saya juga mulai semakin membaik hingga memasuki tahun 2021 ini. Semuanya itu kami ceritakan satu dengan yang lain, sehingga kami akhirnya pada satu titik kami berada pada sebuah kesimpulan bahwa Tuhan sudah baik dan Tuhan sudah menunjukkan kasih yang luar biasa kepada keluarga kami selama tahun 2020. Dan kemudian sebelum meninggalkan pastor yang baru, saya sengaja mengajak kedua orang tua saya untuk selfie bersama di atas balkon. Dan ketika melakukan selfie itu, di dalam hati ada sebuah pernyataan yang timbul, yang muncul begitu saja. Ketika selfie itu dilakukan, di dalam hati saya berkata, terima kasih Tuhan, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami semua. Dan ketika pernyataan itu timbul di dalam hati, saya teringat dengan sebuah nama, yaitu Ebenezer. Sebuah nama yang pernah diberikan oleh Samuel pada sebuah batu di antara Mispah dan Yesana, ketika Tuhan sudah menunjukkan pertolongan yang ajaib kepada bangsa Israel pada waktu itu. Yang dicatat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. Saja jemaat, mari bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi kita semua dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispah. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yaitu 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispah, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan.
Setelah berkumpul di Mizpah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, "Kami telah berdosa kepada Tuhan," dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, "Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan, Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel, tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-ker. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaiser, katanya, "Sampai di sini Tuhan menolong kita." Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Jemaat yang kasih Tuhan, pada waktu itu diceritakan bangsa Israel sedang beribadah di Mizpah. Dan mereka sedang dalam kondisi yang tidak siap untuk berperang. Akan tetapi bangsa Filistin tiba-tiba hendak menyerang mereka. Tidak ada waktu untuk mempersiapkan diri, dan tidak ada waktu dan juga strategi untuk membalas balik serangan dari orang-orang Filistin, yang pada waktu itu lokasinya tidak jauh dari Mizpah. Sehingga keadaannya benar-benar menjadi tidak seimbang. Mereka tidak siap untuk berperang, tetapi orang-orang Filistin sudah siap untuk berperang melawan bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga bisa dikatakan mereka atau bangsa Israel ini mengalami ancaman yang luar biasa. Mereka mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang luar biasa di tengah ketidaksiapan yang mereka hadapi pada waktu itu. Sehingga mereka benar-benar membutuhkan pertolongan ajaib dari Tuhan. Akan tetapi kalau kita perhatikan dalam ayat yang kedua, justru di situ sebelum Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib kepada bangsa Israel, Samuel melalui ayat yang kedua justru mengingatkan bangsa Israel untuk datang kembali kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat yang kedua, di situ dicatat bahwa tabut Tuhan pada waktu itu berada di Kiryat Yeraim dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 20 tahun. Kalau kita tinjau dalam sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel, seharusnya tabut Tuhan itu berada di rumah Tuhan yang ada di Silo. Tetapi pada waktu itu berada di Kiryat Yeraim, sehingga bisa dikatakan ada sesuatu yang terjadi yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan mereka. Sehingga pada waktu itu Samuel mengingatkan bangsa Israel untuk kembali datang kepada Tuhan, bertobat dan juga kembali beribadah kepada Allah Israel. Mereka diminta untuk meninggalkan ilah-ilah mereka dan datang kembali hanya menyembah kepada Allah Israel. Orang-orang Israel pada waktu itu secara khusus kalau kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, diminta oleh Samuel untuk kembali berbalik menyembah kepada Allah Israel. Sehingga apa? Sehingga Allah yang penuh dengan kuasa, dengan pertolongan yang ajaib itu boleh menolong bangsa Israel dalam himpitan serangan orang-orang Filistin yang terjadi pada waktu itu. Sehingga sebelum mereka mendapatkan pertolongan dari Tuhan, Samuel menegur mereka dan bisa dikatakan juga mereka dihakimi oleh Samuel ketika mereka dikumpulkan bersama-sama di Mizpah, seperti yang dicatat dalam ayat yang ke-6. Sehingga kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang selanjutnya, secara khusus dalam ayat yang ke-13 dan 14, ketika mereka mau bertobat, ketika bangsa Israel benar-benar datang kepada Tuhan, kepada Allah Israel, justru pertolongan yang ajaib itu dinyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga bisa mendapatkan kembali daerah-daerah yang pernah ditaklukkan oleh orang-orang Filistin, yaitu mulai dari
Daerah Ekron sampai dengan Gad, bahkan daerah-daerah sekitarnya juga kembali menjadi milik bangsa Israel. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, sangat luar biasa sekali ketika Samuel mengingatkan bangsa Israel pada waktu itu, akhirnya bangsa Israel memilih untuk bertobat dan berbalik untuk menyembah dan datang beribadah kepada Allah Israel, seperti yang disebutkan dalam ayat yang keempat. Bahkan dikatakan juga mereka pada waktu itu mereka berpuasa, mereka meratapi kedegilan mereka, mereka meratapi keberdosaan mereka. Sehingga ketika Samuel menghakimi mereka, mereka mau mendengarkan perkataan Samuel dan mereka mau berbalik datang kepada Tuhan. Dan ketika peperangan melawan orang Filistin itu terjadi, mereka diminta untuk terus berseru-seru kepada Allah Israel. Dan pada waktu itu Samuel juga mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan yang sangat ajaib itu terjadi. Dan bangsa Israel menang terhadap serangan orang-orang Filistin. Jemaat yang dikasih Tuhan, ketika melihat apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, di tengah himpitan yang terjadi dalam kehidupan mereka, bukankah ini juga sama dengan kondisi yang kita alami saat ini di tengah masa-masa pandemi COVID-19 yang tidak kunjung berakhir hingga saat ini? Kita tahu bahwa dalam masa-masa pandemik ini kita membutuhkan pertolongan yang ajaib ketika krisis moneter terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mungkin mengalami sakit penyakit, ada di antara kita kerabat kita yang mungkin sudah juga terkena COVID-19 atau mungkin mengalami sakit penyakit yang lain. Ada beberapa di antara kita yang juga mulai kehilangan harta kita, mengalami penurunan dalam perekonomian, dan juga mungkin mengalami krisis di dalam keluarga kita. Semuanya itu terjadi dan kita membutuhkan yang namanya pertolongan yang ajaib dari Tuhan kita yang penuh dengan kuasa. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini, kita mau belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka meninggalkan ilah-ilah mereka, ketika mereka tidak mengandalkan diri sendiri dan kembali kepada Tuhan, justru pertolongan ajaib itu nyata di dalam kehidupan mereka. Sama halnya dengan kita. Kalau saat ini kita masih mengandalkan ilah-ilah kita masih mengandalkan kekayaan kita masih mengandalkan kehebatan kita, mari kita mau meletakkan itu dan menyerahkan kepada Tuhan. Kita kembali datang mengandalkan Tuhan. Karena pasti ada kemenangan, pasti ada pertolongan yang ajaib. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pernyataan Samuel yang dicatat dalam ayat yang ke-12 ini ingin menegaskan kembali kepada bangsa Israel dan kepada kita semua secara pribadi bahwa sesungguhnya kita memiliki Tuhan yang setia. Kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih Tuhan, mengawali kembali tahun 2021 ini, mari bersama-sama kita mau belajar bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan, segala sesuatu yang sudah terjadi, yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Sampai di sini Tuhan menolong Ebenezer dalam masa-masa pandemik COVID-19. Biarlah melalui nama yang diberikan pada batu, yaitu Ebenezer ini, membuat kita belajar untuk tidak melupakan kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam masa lampau. Kita belajar untuk hidup dalam masa kini, di mana kita tetap boleh setia dan sepadan dengan firman Tuhan. Dan kita juga melalui batu Ebenezer ini, atau nama yang diberikan, sampai di sini Tuhan menolong dalam perjalanan kehidupan kita. Kita juga boleh belajar untuk meletakkan harapan kita, masa depan kita hanya kepada Tuhan yang senantiasa boleh berkarya, yang senantiasa boleh menyertai dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Masih ada pertolongan Tuhan, masih ada pengharapan di dalam Tuhan di tengah masa pandemi COVID-19 yang konon katanya akan segera berakhir di tahun 2021 ini. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah kecewa dengan Tuhan karena Dia senantiasa ada dalam kehidupan kita. Marilah kita kembali mendirikan batu-batu Ebenezer dalam hidup kita di tengah pergumulan yang semakin bergejolak, di tengah persoalan yang mungkin tidak ada habis-habisnya, sambil kita kembali mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau dan merayakan apa yang menjadi pertolongan Tuhan di masa kini, dan kita boleh menaruh harapan kita di masa depan dalam tangan Tuhan yang begitu ajaib, yang sanggup menolong dan memulihkan kehidupan kita. Mari kita bersama-sama akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sampai di sini Engkau sudah menolong kehidupan kami bersama keluarga kami dan komunitas kami. Ebenezer,
Biarlah kami boleh memiliki batu-batu peringatan kami, di mana kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami kembali mengingat kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di tahun 2020, kami boleh mempunyai keberanian untuk bisa menjalani kehidupan di tahun 2021. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.